Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pertanian. Perkenalkan, kami dari kelas 4C Akuntansi Perpajakan bersama saya Adelia dan teman saya Agatha Syaliza, Augie Raditya, Desi Ardita, Sidik Jaya Laksana akan menjelaskan mengenai peran industri perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian nasional, kontribusi dan implikasi. Selanjutnya, perhatikan baik-baik segala penjelasan dan materi yang disampaikan. Terima kasih. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Namun, di balik potensi ekonominya, industri ini menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang signifikan. Sejak masa Orde Baru, pemerintah Indonesia telah aktif mendorong pengembangan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama untuk ekspor dan pendapatan negara. Industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5% terhadap total PDB Indonesia, 13,5% dari total ekspor non-migas, dan memperkerjakan lebih dari 16 juta tenaga kerja. Namun, keberadaan industri kelapa sawit juga menghadapi tantangan terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sektor ini secara bertanggung jawab agar dapat terus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan sosial. Yang pertama adalah kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia. Industri kelapa sawit menyumbang sekitar 3,88% terhadap PDB nasional. Kontribusi ini berasal dari berbagai kegiatan dalam rantai industri, termasuk produksi minyak sawit mentah atau CPO, pengolahan minyak sawit, hingga ekspor. Yang kedua ada sumber devisa negara. Industri kelapa sawit di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber devisa negara. Pada tahun 2022, industri ini mencatat devisa ekspor mencapai sekitar 39 miliar US dollar. Selain itu, pengembangan biodiesel dari kelapa sawit juga berperan dalam menghemat devisa impor, dengan estimasi penghematan mencapai 9,5 miliar US dollar pada periode yang sama. Yang ketiga adalah penyerapan tenaga kerja. Industri perkebunan kelapa sawit merupakan penyedia lapangan pekerjaan utama bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia, dari petani plasma hingga pekerja pabrik pengolahan minyak sawit. Sektor ini menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat adalah pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Perkebunan kelapa sawit mendorong turut pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, keberadaan industri sawit juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM, serta investasi di sektor lain. Implikasi industri perkebunan kelapa sawit. 1. Dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit lingkungan. Deforestasi habitat dan hilangnya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seringkali menyebabkan deforestasi besar-besaran, menghilangkan habitat bagi flora dan fauna asli. Menurut laporan, sekitar 23 juta hektar hutan tropis Indonesia hancur antara 2001 dan 2020 yang berdampak pada spesies terancam punah seperti orangutan dan harimau Sumatera. Greenpeace 2022. Pencemaran air tanah. Pengelolaan limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi sumber pencemaran air dan tanah yang signifikan. Limbah cair dan padat dari proses pengolahan mengandung bahan kimia beracun yang dapat mencemari sumber air lokal. Lalu, implikasi perkebunan kelapa sawit selanjutnya adalah tantangan sosial pengembangan dalam perkebunan kelapa sawit. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah terjadinya konflik lahan dengan masyarakat adat atau lokal yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam lokal. Emisi gas rumah kaca. Industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia
yang berkontribusi sekitar 33,3% dari total emisi global di sektor pangan. Proses pembukaan lahan, terutama yang melibatkan konversi hutan primer, memicu pelepasan karbon dioksida, CO2, dan metana CH4 ke atmosfer. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik melalui sumbangan terhadap produk domestik bruto, penyediaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia telah memanfaatkan industri ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, perkembangan pesat sektor ini juga membawa dampak serius terhadap lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, pencemaran air, perubahan iklim lokal, konflik lahan, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Baik, saya akan membacakan slide yang selanjutnya. Pada bagian saran, yang pertama terdapat penerapan praktik berkelanjutan, yaitu mendorong penerapan sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan juga ISPO secara lebih luas dan juga konsisten untuk memastikan praktik lahan, pengelolaan, pengurangan limbah, dan juga perlindungan lingkungan dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua ada penguatan kebijakan dan juga regulasi, yaitu pemerintah perlu memperketat regulasi terkait pembukaan lahan baru untuk mencegah deforestasi dan juga melindungi habitat alami. Selain itu, kebijakan redistribusi keuntungan yang lebih adil harus diterapkan untuk mendukung petani kecil dan juga masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga ada inovasi teknologi, yaitu mengembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan seperti pupuk organik dan metode pengelolaan limbah yang efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga dampak lingkungan lainnya. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu memberikan pelatihan dan juga akses teknologi kepada petani kecil untuk meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan mereka, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan dan juga industri. Kemudian yang kelima ada diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada ekspor kelapa sawit dengan mengembangkan produk turunan bernilai tambah dan juga mendukung sektor ekonomi lain untuk menciptakan stabilitas atau kestabilan ekonomi yang lebih baik. Yang terakhir, kolaborasi multi pihak, yaitu melibatkan pemerintah, perusahaan, LSM, dan juga masyarakat lokal dalam kerangka kerja kolaboratif untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit. Yang dimana dengan pendekatan yang holistik dan juga berkelanjutan, industri kelapa sawit di Indonesia dapat terus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan juga keadilan sosial. Terima kasih.